Sayang, kamu ini gimana sih? Masa iya pagi-pagi gini masak mie instan lagi? Kemarin mie instan, hari ini mie instan. Udah tiap hari loh. Rasanya kayak gini terus, aku udah bosen banget nggak? Sumpah deh. Aku tuh tadi baru selat mas, gak sempat mau masak ini, masak itu. Jadi aku mikir masak mie aja yang cepat dan mudah disiapin. Tapi ini udah keberapa kalinya kamu itu kasih aku mie instan buat sarapan. Aku tuh kerja seharian, butuh asupan yang lebih bergizi dikit gitu loh. Aku ngerti, tapi aku juga ngurus rumah dari pagi sampai malam. Kadang gak kepikiran buat nyiapin menu yang repot dan ribet gitu. Kita kan hidup berkecukupan, bukan kekurangan. Kalau kamu capek, bisa beli sayur. Jadi atau pesan catering deh. Kenapa nggak coba sesekali? Aku mikirnya masak mie itu lebih hemat waktu, gak perlu repot-repot potong-potong. Dan kamu juga gak pernah bilang keberatan sebelumnya. Aku diam karena mikir kamu itu bakal sadar sendiri. Tapi makin lama kok makin keterusan. Aku cuma pengen makan lebih bervariasi aja. Oke, aku denger kok. Tapi untuk hari ini maaf ya, udah mepet waktunya soalnya. Jadi gak apa-apa kan kalau makan mie lagi? Ya udah aku makan aja deh. Tapi serius, tolong banget ya. Mulai besok kamu itu harus belikan menu yang beda. Masa iya mau makan mie terus tiap pagi? Iya, aku ngerti. Maafin aku ya kalau akhir-akhir ini gak perhatian. Besok aku bakal usahain masak yang beda buat kamu sarapan. Budi, ayo dong cepetan ke pantry. Kita udah nungguin dari tadi nih. Tinggal kamu doang yang belum gabung. Makan siang bareng kita. Ya sabar, aku mau ambil bekal dulu di meja kerja. Terus langsung deh nyusul ke pantry. Lapar juga nih soalnya. Budi, hari ini kau mau bekal apa lagi? Jangan bilang mie instan lagi. Soalnya kamu udah seminggu lebih kayaknya bawa itu terus. Iya nih, masih mie instan lagi. Katanya sih istriku sibuk banget di rumah. Jadi gak sempat masak yang ribet katanya. Wah, seriusan lo? Kalau gua jadi lo sih, pasti gua udah protes dari dulu. Masa iya tiap hari makanannya rasa dan bentuknya sama terus? Bener banget Bud, gak baik loh kalau tiap hari terus-terusan makan mie instan. Bisa bahaya buat kesehatan lambung dan organ tubuh lainnya. Aku juga sebenarnya udah merasa bosen dan agak khawatir juga sih. Tapi bingung mau ngomongnya gimana. Takut malah menyakiti hati dia. Coba aja kamu ngomong baik-baik, jangan marah-marah. Bilang kalau kamu itu sayang sama dia, tapi juga pengen makan yang lebih bergizi aja. Iya Bud, kadang kita harus jujur sama pasangan, tapi tetap dengan cara yang lembut. Kesehatan kamu itu juga tanggung jawab bersama loh. Makasih ya udah ngasih saran. Aku bakal coba obrolin pelan-pelan deh. Nanti malam di rumah, semoga aja dia itu gak tersinggung sama omonganku ya. Tenang aja, asal ngomongnya sopan dan pakai hati, pasti dia ngerti. Siapa tahu malah dia itu juga pengen berubah, tapi bingung mulai dari mana. Betul, kadang perempuan juga cuma butuh didukung dan dihargai. Mungkin selama ini dia juga ngerasain sendirian, Yus rumah tanpa bantuan kamu. Ayah, berarti aku lagi asik main sepeda sendirian di depan rumah. Terus tiba-tiba jatuh dan lucuku berdarah. Perih banget rasanya. Aduh Dina, kok bisa jatuh sih? Bukannya tadi ibu di rumah. Ibu kamu kemana sih? Kenapa nggak jagain kamu dari tadi? Aku juga bingung ya. Ibu udah tadi ada di dalam rumah, tapi cuma duduk sambil main HP terus, nggak liatin aku sama sekali. Ibu, kamu lagi ngapain sih di dalam? Anak kita jatuh dan berdarah banyak, kamu malah duduk anteng aja main HP. Aku tuh cuma lagi duduk sebentar di ruang tamu sambil buka HP. Mana aku tahu kok dinamain sepeda di luar sana sendirinya. Ya kamu itu kan ibunya, tanggung jawab dong. Masa iya anak luka begitu parah kamu masih bisa santai dan gak langsung bantuin? Aku juga manusia biasa Bud. Aku capek banget hari ini. Dari pagi udah ngurusin cucian, masak mie, beresin rumah. Masa gak boleh istirahat bentar? Istirahat sih boleh ajarin, tapi jangan sampai kamu terlalu cuek sama keadaan anak sendiri. Dina itu butuh perhatian kamu juga. Aku sakit banget nih ayah. Darahnya keluar terus dari lutut aku. Perih banget rasanya. Bisa tolong dibersihin dulu gak sih? Ya sini nak, ayah ambil air bersih dan perban dulu ya. Nanti kita bawa ke klinik biar lukanya dicek dan dibersihkan sama suster. Maafin ibu ya Dina. Ibu gak niat cekin kamu. Ibu janji mulai besok bakal lebih perhatian sama kamu dan gak lalai lagi. Ayo semuanya ke meja makan sekarang. Makan malamnya udah siap dari tadi. Aku masak sendiri loh. Spesial buat kalian berdua malam ini. Ibu, masa ini mie instan lagi sih? Aku udah bener-bener bosan banget. Tiap malam harus makan mie instan terus kayak gini.
nggak ada variasinya. Rina, kita kan udah pernah bahas soal ini sebelumnya. Kenapa kamu itu masak mie instan lagi? Kamu nggak benar-benar dengerin aku ya? Aku tuh bukan yang nggak dengerin, Bud. Tapi tadi aku bener-bener sibuk banget seharian. Nggak sempet keluar rumah beli bahan makanan. Tapi Bu, aku tuh pengen banget ngerasain makanan yang enak kayak teman-teman aku. Di sekolah, mereka cerita makan ayam goreng segala. Kita akan punya uang, Rin. Bahkan lebih daripada cukup buat kita beli bahan masakan yang segar dan sehat. Kenapa kamu malah milih yang instan terus sih? Karena aku capek banget ngurus rumah dari pagi, Bud. Masak mie instan itu yang paling gampang dan gak butuh waktu yang lama. Aku juga capek sekolah seharian, Bu. Tapi aku tetap berharap bisa makan makanan enak dan bergizi pas udah sampai rumah, kayak anak-anak yang lain. Rina, kamu tuh harus lebih peduli sama keluarga. Urusan makanan itu penting banget buat jaga kesehatan kita bertiga biar gak gampang sakit. Iya deh ya, aku ngerti. Aku minta maaf kalau kalian gak sekecil sama makanan malam ini. Besok, aku janji bakal masak yang lebih layak buat kalian. Namun pada keesokan harinya Rina tak kunjung juga berubah. Dia kembali memasak mie instan untuk kesekian kalinya. Assalamualaikum. Aduh, capeknya. Oh iya Rina, kemarin kan kamu bilang mau mulai masak yang beda. Jadi hari ini kamu masak apa buat makan siang? Bentar, Bud, aku lagi balas chat dulu. Tadi aku udah masak kok, kayak kemarin juga. Cepet dan gak ribet, mie instan lagi aja. Loh, kamu serius? Katanya kemarin kamu udah janji mau berubah, gak mau ngasih mie instan terus. Ini gimana sih maksudnya? Aku memang liatnya gitu sih, mau masak yang beda. Tapi tadi pas bangun udah males duluan, nggak mood, nggak mau ngapain. Jadi ya udah, mie instan lagi. Jadi semua ucapan kamu itu kemarin cuma buat menyenangkan aku di mulut saja. Nggak ada usaha beneran gitu buat nepatin janji kamu sendiri? Ya ampun, Bud. Masa gara-gara mie instan dong kamu ribet gini? Kok kamu masih bisa makan kan? Masih kenyang? Usah lebay deh. Bukan soal kenyang atau enggak, Rin. Ini soal perhatian, soal niat kamu sebagai seorang istri buat mengurusi rumah tangga. Masa segitu aja susah sih? Kamu enak ngomong, tinggal kerja terus pulang. Semua beres. Aku yang harus ngurusin semuanya. Kadang aku juga pengen dimengertiin loh. Aku ngerti kamu itu capek, tapi kalau tiap hari alasannya nggak mood, terus kapan mau berusahanya? Kapan mau berubahnya? Kamu anggap remeh aku banget sih. Aku nggak anggap remeh. Tapi ya kamu juga jangan maksain aku dong buat berubah secepat itu. Aku juga manusia, punya perasaan, bisa lelah. Aku tuh nggak maksakan, aku cuma minta sedikit usaha aja. Tapi yang aku lihat sekarang, kamu malah lebih sayang sama HP daripada keluarga sendiri. Aduh, mulai lagi deh tuduhan lo. Sekarang semuanya salah aku terus gitu. Cuma karena mie, kamu bisa ngomong gitu. Bukannya cuma karena mie, tapi karena kamu itu nggak ada kemauan buat berubah. Janji tinggal janji, aku kecewa banget sama kamu, Rin. Budi pergi meninggalkan Rina seorang diri. Dia berbicara dengan Dina untuk menyusun rencana menyadarkan Rina tercinta. Dina, kamu lihat sendiri kan, ibu nggak pernah berubah meski kita udah ngomong baik-baik. Aku udah sabar banget coba menjelaskan itu ke ibumu, tapi dia tetap masak mie instan terus. Aku nggak tahu lagi harus gimana nih. Iya ayah, aku juga capek makan mie instan terus. Perutku sering sakit dan rasanya jadi nggak enak banget. Ibu kayaknya nggak paham kalau kita butuh variasi makanan yang lebih sehat dan bergizi. Kita harus kasih pelajaran ke ibu ya, biar dia itu sadar dan berubah. Mungkin kalau dia itu mengalami sesuatu yang langsung berkaitan dengan kebiasaannya, dia baru bisa paham. Kita harus cari cara yang tepat. Tapi gimana caranya ya ayah? Aku nggak mau ibu sakit benar atau malah berasa buruk. Aku cuma pengen ibu sadar dan bisa berubah. Tapi kita harus hati-hati jangan sampai dia terluka. Tenang, kita cuma mau kasih efek jera aja, bukan menyakiti beneran. Kita harus kasih dia itu pengalaman yang cukup supaya dia itu tahu apa yang terjadi kalau kita itu terus-terusan makan mie instan tanpa memperhatikan kesehatan. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Oke, aku ikut rencana ayah. Apa yang harus kita lakukan? Aku nggak tahu semuanya dari mana. Tapi kalau ini bisa bikin ibu sadar, aku siap bantu. Aku yakin kalau kita lakukan dengan hati-hati, ini pasti berhasil. Kita kumpulin bumbu mie instan, larutkan dan suntikan ke dalam tubuh ibu sebagai pelajaran. Ayah sebenarnya nggak mau melakukan ini, tapi ini cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk memahamkan ibu tanpa bikin dia itu merasa disakiti. Kita bisa taruh makanan atau di tempat yang dia sering lihat, supaya dia itu benar-benar menyadari akibatnya. Wah, ide yang unik ya ayah.
semoga berhasil dan ibu bisa segera sadar. Karena kita udah berusaha ngomong baik-baik, tapi tetap aja nggak ada perubahan. Semoga dengan cara ini ibu bisa lebih perhatian sama kesehatan kita. Ayo kita mulai sekarang. Sebelum ibu bangun dan lihat kita harus gerak cepat. Jangan sampai ibu tahu apa yang kita rencanakan. Kita bisa kasih pelajaran dia supaya dia itu gak lupa. Siap ayah, aku ambilin mie instannya di dapur sekarang juga. Kita harus kerjasama biar rencana kita sukses dan ibu bisa berubah untuk kebaikan kita semua. Aku gak sabar lihat hasilnya. Budi dan Dina pun mulai melaksanakan aksinya. Dengan suntikan bumbu mie instan, mereka dengan sigap menyuntikannya ke dalam tubuh Rina. Hingga pada keesokan harinya, Aduh, kenapa ya? Kenapa ini? Kenapa kulitku jadi berubah dan gatal kayak gini? Rasanya aneh banget pagi nih. Kok kayaknya ada yang gak beres ya? Aku ngerasa ada yang berbeda, tapi gak tahu apa ini. ada apa Rina? Kenapa kamu teriak-teriak pagi-pagi begini? Aku baru aja bangun dengar suara kamu itu teriak. Kok kayaknya kamu panik banget, ada yang salah ya? Ibu, wajah dari rambut ibu kenapa jadi begitu? Aku gak ngerti, tapi kok kayaknya ibu berubah jadi aneh banget pagi ini. Apa yang terjadi ibu? Ibu kenapa sih? Gak tahu, tiba-tiba aja berubah begini pas bangun tidur. Aku gak ngerasa tidur dengan kondisi yang aneh. Ini kayaknya mimpi buruk dan aku takut banget. Mungkin akibat kebiasaan masak mie instan terus. Rina, aku udah bilang kan kalau terlalu sering makan mie instan bisa berdampak buruk. Ini bisa jadi akibat dari itu loh. Iya bu, mungkin itu peringatan agar ibu lebih perhatian sama keluarga. Kalau terus-terusan makan mie instan, gak hanya tubuh yang kena dampaknya, tapi juga kesehatan kita semua. Mendengar kata-kata itu, Rina mulai sadar jika yang selama ini dia lakukan adalah salah. Dia mulai menyesal dan meminta maaf kepada anak dan suaminya. Mas Budi, Dina, aku sadar aku telah salah selama ini. Aku terlalu egois, gak memikirkan kesehatan kalian, dan lebih memilih yang praktis, padahal itu semua gak baik buat kita. Rina, aku sudah sangat kecewa dengan sikapmu itu. Tapi aku juga ingin kamu berubah, bukan cuma demi aku, tapi juga demi kebaikan kita semua sebagai keluarga. Aku berharap kamu bisa memperbaikinya ya. Ibu, aku juga ingin kita bisa makan makanan yang sehat dan bergizi setiap hari. Aku gak mau lihat ibu sakit atau capek lagi karena kebiasaan yang gak sehat itu. Aku janji, mulai sekarang, aku akan masak makanan yang lebih sehat, bergizi, dan lebih bervariasi buat kalian semua. Aku ingin perubahan ini bukan hanya untuk aku, tapi untuk kesehatan kita semua. Aku berharap kamu itu bisa menepati janji itu, Rina. Kesehatan kita semua itu penting. Dan aku yakin kita itu bisa sama-sama menjalani hidup yang lebih sehat mulai sekarang. Iya ibu, aku juga ingin kita makan bersama dengan bahagia, tanpa ada mie instan lagi. Dan supaya kita bisa menikmati makanan sehat setiap harinya. Terima kasih banyak ya atas pengertian dan dukungan kalian. Aku tahu aku harus berusaha lebih keras untuk menjadi istri dan ibu yang lebih baik untuk keluarga kita. Aku percaya kamu bisa, Rina. Kita mulai dari sekarang ya. Kita buat perubahan ini nyata. Dan pastikan kita itu makan sehat dan bahagia bersama. Yuk kita masak bareng-bareng dan buat makanan yang enak, sehat dan bergizi. Aku senang banget bisa membantu di dapur bersama kalian. Setuju banget. Aku akan belajar memasak dengan lebih baik demi kalian semua. Dan pastikan keluarga ini makan makanan yang sehat dan bergizi setiap hari. Keesokan harinya. Ya ampun, ini baru namanya perubahan, Rina. Aku benar-benar gak menyangka akhirnya kamu beneran mau usaha. Biasanya aroma dapur kita ini cuma bau air rebusan mie. Sekarang malah wangi banget, bikin lapar deh. Wah, ibu, ini enak banget kelihatannya. Aku seneng banget, ibu sekarang masakannya beda. Aku udah lama banget pengen makan makanan ramah kayak gini. Makasih ya bu, aku banget sama ibu. Aku minta maaf ya karena selama ini terlalu malas dan cuek soal makanan. Aku gak sadar ternyata kebiasaan kecil itu bisa bikin kalian kecil dan bosan. Tapi mulai hari ini aku janji akan rajin masak makanan sehat.
Aku apresiasi banget deh Rina. Serius aku tahu nggak gampang buat berubah, apalagi kalau udah terbiasa hidup praktis. Tapi aku lihat kamu itu sekarang tulus, dan itu bikin aku itu bahagia banget. Iya Bu, aku jadi semangat sekolah karena tahu nanti pulang bisa makan enak di rumah. Aku siap bantu di dapur kalau Ibu mau, biar kita bisa masak banyak tiap weekend. Wah, aku malah makin semangat masaknya kalau tahu kalian juga ikut senang. Aku jadi pengen coba lebih banyak resep lain. Mungkin minggu depan kita bisa cobain bikin sup iga atau tumis kangkung pedas, gimana? Setuju banget. Itu baru istri idaman, bukan cuma soal makanan sih, tapi usaha kamu itu buat berubah. Itu yang bikin aku itu makin sayang. Pokoknya mulai sekarang kita bekerja sama buat bikin rumah ini semakin hangat ya. Makasih ya buat pengertian kalian. Ibu, aku bangga banget. Meskipun kemarin sempat kecewa, sekarang aku lihat sendiri Ibu udah berubah. Kita semua pasti bisa lebih bahagia kalau sama-sama berusaha kayak gini. Makasih ya buat pengertian kalian. Aku sadar sekarang keluarga itu penting banget dan gak bisa disamain sama kenyamanan sesaat. Mulai hari ini aku janji jadi istri dan udah lebih baik lagi. Dan mereka pun hidup bahagia meski kondisi Rina tak bisa lagi dikembalikan.